Lihat siapa yang masih berdiri. Lihat siapa yang masih berdiri setelah semua yang mereka lemparkan kepadamu. Setelah setiap pintu yang mereka banting di depan wajahmu. Setelah setiap janji yang terdengar kokoh sampai saat janji itu membutuhkan usaha. Setelah setiap senyuman yang menyembunyikan rencana keluar. Setelah setiap kali kamu diperlakukan seperti sesuatu yang opsional, sesuatu yang sementara, sesuatu yang mudah diganti, kamu masih di sini. Dan fakta itu sendiri secara dayam-dayum menulis ulang seluruh cerita yang mereka ceritakan pada diri mereka sendiri tentangmu. Karena kamu seharusnya tidak lagi berada di sini seperti ini. Tidak membumi, tidak jernih, tidak berkembang. Kamu seharusnya hancur ketika mereka pergi. Kamu seharusnya menyusut ketika mereka memilih kenyamanan daripada koneksi. Kamu seharusnya mempertanyakan harga dirimu ketika mereka bersikap sioliala apa yang kamu tawarkan adalah hal biasa. Kamu seharusnya menghilang ke dalam keraguan ketika mereka mengganti kedalaman dengan sesuatu yang berkilau, berisik, dan mudah. Tetapi sebaliknya, kamu beradaptasi. Kamu mengambil keheningan yang mereka tinggalkan dan mendengarkannya. Kamu mengambil ketidakhadiran dan mempelajari apa yang sebenarnya dikatakannya. Kamu mengambil kehilangan dan menemukan bahwa itu sama sekali tidak mengambil apapun darimu. Itu justru menyingkirkan apa yang tidak pernah pantas mendapatkan akses sejak awal. Itulah bagian yang membingungkan mereka. Mereka mengingat versi dirimu yang terus memberi penjelasan, versi yang menunggu, versi yang memberi lebih banyak daripada yang dikembalikan dan menyebutnya sebagai kesabaran, versi yang mencoba untuk dipahami oleh orang-orang yang mendapat keuntungan dari kesalahpahaman terhadapmu. Mereka tidak mengenali sosok yang berdiri di sini sekarang karena versi ini tidak mengejar kejelasan. Versi ini tidak berdebat dengan pilihan orang lain. Versi ini tidak perlu dipilih untuk mengetahui nilainya. Apa yang mereka sebut dapat digantikan ternyata langka. Apa yang mereka perlakukan sebagai opsional ternyata menjadi fondasi. Apa yang mereka remehkan ternyata menjadi hal yang menyatukan dinamika tersebut. Dan mereka baru menyadarinya setelah itu hilang. Begitulah cara kerjanya, bukan? Ketika seseorang memilih apa yang mudah, mereka tidak memperhatikan apa yang nyata sampai waktu menghilangkan kebisingan tersebut. Pada awalnya itu terasa seperti kelegaan, kurang kedalaman, kurang tanggung jawab, kurang akuntabilitas. Tidak ada cermin, tidak ada gesekan, hanya kenyamanan tingkat permukaan yang tidak meminta apapun dari mereka. Tetapi kenyamanan memiliki masa hidup yang pendek. Akhirnya, percakapan terasa dangkal. Akhirnya, koneksi terasa tanpa beban. Akhirnya, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada lagi yang menantang mereka dan tidak ada yang tumbuh. Dan saat itulah, ketidakhadiranmu mulai bergema. Tidak keras, tidak dramatis, tapi tenang dan terus-menerus. Dalam kontras itu, mereka menyadarinya ketika mereka mencoba mengganti perasaan yang kamu bawa dan tidak bisa menamai apa yang hilang. Mereka menyadarinya ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah bosan denganmu. Mereka sedang menghindari diri mereka sendiri. Mereka menyadarinya ketika setiap koneksi baru terasa lebih mudah, tetapi lebih kosong, lebih ringan, tetapi hampa. Dan di suatu tempat dalam realisasi itu, penyesalan mulai terbentuk. Bukan jenis yang meminta maaf dengan benar, jenis yang membandingkan, jenis yang menggulir layar, jenis yang memutar ulang momen dengan pemahaman baru dan menyadari betapa banyak anugerah yang mereka sia-siakan. Namun pada saat itu terjadi, kamu sudah berada di tempat lain. Bukan secara geografis, tapi secara internal. Kamu tidak berpindah dalam ketergesaan. Kamu tidak mengeras dalam semalam. Kamu tidak bangun di suatu pagi, tiba-tiba merasa terlepas. Itu terjadi secara bertahap, hampir tidak terasa. Setiap momen saat kamu kurang dihargai mengajarkanmu sesuatu. Setiap kebohongan mempertajam persepsimu. Setiap janji yang diingkari memperjelas seperti apa konsistensi yang sebenarnya. Kamu berhenti salah mengira potensi sebagai usaha. Kamu berhenti mengacaukan kata-kata dengan keselarasan. Kamu berhenti menegosiasikan kebutuhanmu hanya untuk menjaga akses. Dan dengan setiap pergeseran internal kecil, kamu menjadi kurang terjangkau oleh versi mereka yang hanya tahu cara mengambil. Itulah sebabnya tidak ada perpisahan yang dramatis, tidak perlu ada. Kamu tumbuh melampaui ruang itu secara diam-diam. Kamu berevolusi melewati dinamika itu tanpa pengumuman. Kamu tidak menghilang, kamu menjadi tidak tersedia. Dan itulah bagian yang tidak bisa mereka perbaiki, karena ketidaktersediaan yang lahir dari pertumbuhan tidak menanggapi nostalgia. Itu tidak melunak pada realisasi yang terlambat. Itu tidak terbuka kembali karena seseorang akhirnya merasakan ketidakhadiran. Mereka mungkin mencoba, mereka mungkin membingkainya sebagai refleksi,
sebagai pertumbuhan, sebagai waktu. Mereka mungkin mengatakan mereka tidak menyadari bahwa mereka bingung, bahwa mereka sedang melewati sesuatu, bahwa mereka melihatnya sekarang. Dan mungkin mereka memang melihatnya, tetapi melihat sesuatu setelah itu hilang, tidak sama dengan memilihnya. Saat itu penting, kamu mempelajari perbedaan itu dengan cara yang sulit. Kamu mempelajarinya ketika kamu hadir, namun tetap diabaikan. Ketika kamu konsisten namun tetap dianggap remeh. Ketika kamu setia namun tetap diperlakukan seperti pilihan. J.D. Sekeran, ketika jarak itu ada, itu bukan hukuman, itu adalah kebijaksanaan. Kamu tidak sulit dijangkau karena kamu marah. Kamu sulit dijangkau karena kamu selaras. Ada ketenangan yang datang dengan itu. Sebuah kepastian yang sunyi. Bukan jenis yang perlu dibuktikan atau diumumkan, tetapi jenis yang menetap dalam postur tubuhmu, batasanmu, langkahmu. Kamu tidak terburu-buru dalam percakapan lagi. Kamu tidak memperpanjang diri untuk dipahami. Kamu tidak menawarkan kedalaman kepada orang-orang yang hanya berenang di permukaan. Dan dari luar itu bisa terlihat seperti ketidakpedulian, tetapi sebenarnya bukan. Itu adalah kejelasan. Sementara itu, mereka ditinggalkan dengan pertanyaan yang tidak mereka tanyakan cukup cepat. Apakah itu benar-benar bisa digantikan? Apakah itu benar-benar terlalu berlebihan? Apakah itu benar-benar lebih baik? Atau hanya lebih mudah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang sekaligus. Mereka datang perlahan. Biasanya ketika gangguan memudar, ketika kilauan meredup, ketika kenyamanan berhenti terasa memuaskan. Dan saat itu, kamu tidak lagi berdiri di tempat mereka meninggalkanmu. Kamu berdiri di tempat yang lebih kokoh, lebih tenang, lebih kuat. Bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu berhenti berdarah untuk hal-hal yang tidak pernah dimaksudkan untuk membuatmu tetap hidup. Dan disitulah cerita ini berhenti untuk saat ini. Bukan dengan penutupan, bukan dengan konfrontasi, bukan dengan rekonsiliasi. Hanya dengan kamu yang masih berdiri, masih berkembang, tidak lagi ditentukan oleh siapa yang gagal mengenali harga dirimu, dan tidak lagi dapat diakses oleh apa yang memilih hal sementara daripada yang nyata. Sisa dari realisasi itu terungkap dengan sendirinya. Kamu masih berdiri, dan apa yang belum mereka pahami, apa yang mungkin memakan waktu bertahan-tahan bagi mereka untuk sepenuhnya mengerti adalah bahwa berdiri bukanlah akhir dari apa yang terjadi padamu. Itu adalah bukti dari apa yang terjadi di dalam dirimu, sementara mereka tidak memperhatikan. Karena setelah pengkhianatan itu mereda, setelah penggantian itu, setelah realisasi sunyi bahwa kamu tidak akan pernah dipilih dengan cara yang layak kamu dapatkan, sesuatu yang tidak dapat diubah, dimulai. Pada awalnya, itu tidak terlihat seperti kekuatan. Itu terlihat seperti kelelahan, itu terlihat seperti keheningan, itu terlihat seperti kamu menarik diri dengan cara yang bahkan kamu sendiri tidak bisa jelaskan sepenuhnya. Tapi itu bukan kamu yang hilang, itu adalah kamu yang menata ulang dirimu sendiri. Kamu berhenti bereaksi terlebih dahulu dan mulai mengamati. Kamu menyadari seberapa sering kamu diharapkan untuk mengerti tanpa dimengerti, seberapa sering kehadiranmu disambut hanya ketika itu nyaman. Seberapa mudah kedalamanmu menjadi terlalu berlebihan saat itu membutuhkan usaha sebagai balasannya. Dan perlahan tanpa drama, tanpa pengumuman, kamu berhenti menawarkan diri untuk kerja emosional yang tidak berbalas. Saat itulah pergeseran nyata dimulai. Karena orang-orang yang menggantikanmu mengira mereka telah memenangkan sesuatu. Mereka mengira memilih yang lebih mudah berarti memilih yang lebih baik. Mereka mengira kelegaan berarti kemajuan. Mereka mengira kenyamanan berarti kecocokan. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa kenyamanan tanpa kedalaman akhirnya menjadi kekosongan. Mereka tidak merasakannya segera. Pada awalnya, ada gangguan, kebaruan, kebisingan, stimulasi yang cukup untuk menghindari refleksi. Tetapi kedalaman meninggalkan bekas. Sekali kamu mengalami koneksi yang nyata, interaksi tingkat permukaan mulai terasa tipis. Percakapan berulang. Tawa tidak mendarat dengan cara yang sama. Momen berlalu tanpa substansi, dan di suatu tempat dalam ketidakpuasan yang sunyi itu, ketidakhadiranmu mulai terasa lebih berat daripada kehadiranmu sebelumnya. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu nyata. Kamu tidak menawarkan pelarian, kamu menawarkan kebenaran. Kamu tidak membuat segalanya lebih mudah, kamu membuatnya jujur. Kamu tidak mematikan rasa ketidaknyamanan. Kamu mengekspos pola dan orang-orang yang memilih kenyamanan, tidak menyadari sampai kemudian bahwa mereka tidak hanya menghindari kesulitan, mereka menghindari pertumbuhan. Pada saat pemahaman itu tiba, kamu tidak lagi tersedia untuk menerimanya. Karena sesuatu yang lain terjadi, sementara mereka sibuk menyadari apa yang mereka hilangkan.
Kamu mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu berhenti menafsirkan penolakan sebagai cerminan dari nilaimu. Kamu berhenti mencoba membuktikan bahwa kamu layak untuk dipilih. Kamu berhenti bertanya, mengapa aku tidak cukup? Dan mulai bertanya, mengapa aku memberi secara berlebihan pada sesuatu yang tidak bisa menemuiku? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Itu mengubah rasa sakit menjadi kejelasan. Itu mengubah kerinduan menjadi kebijaksanaan. Itu mengubah keterikatan menjadi harga diri. Dan begitu itu terjadi, tidak ada jalan kembali seperti dulu. Itulah sebabnya ketika mereka berpikir untuk menghubungimu, sesuatu menghentikan mereka. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu tertutup, tetapi karena mereka bisa merasakan jaraknya. Kamu tidak membawa ketersediaan energik yang sama lagi. Kamu tidak condong ke depan, menunggu untuk dipilih. Kamu tidak membiarkan pintu emosional tidak terkunci karena harapan. Kamu telah menjadi selektif, tidak tertutup, tetapi disengaja. Dan itu menakutkan orang-orang yang terbiasa dengan akses tanpa akuntabilitas. Mereka mungkin menceritakan kisah-kisah pada diri mereka sendiri untuk mengatasinya. Bahwa kamu berubah, bahwa kamu menjadi dingin, bahwa kamu menjauh, bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu mereka kenal. Mereka benar. Kamu bukan lagi orang itu karena versi dirimu yang mereka kenal masih menegosiasikan harga diri, masih percaya kesetiaan pada akhirnya akan dibalas, masih menawarkan kedalaman kepada orang-orang yang hanya mampu di permukaan. Versi itu telah belajar dan belajar mengubahmu sekarang. Kamu mengenali pola lebih cepat. Kamu menyadari ketidakkonsistenan segera. Kamu merasakan ketidakselarasan di tubuhmu sebelum pikiranmu mencoba merasionalisasikannya. Kamu tidak mengabaikan itu lagi. Dan itulah bagian yang tidak pernah mereka alami lagi. Bukan kemarahanmu, bukan kesedihanmu, tetapi aksesmu. Mereka tidak mendapatkan versi dirimu yang menjelaskan. Mereka tidak mendapatkan versi yang menunggu. Mereka tidak mendapatkan versi yang bertahan melewati momen ketika sudah jelas mereka tidak dipilih. Mereka hanya mendapatkan ingatan. Dan ingatan itu kejam ketika mereka tiba terlalu lambat. Karena sekarang setiap koneksi yang mereka masuki secara tidak sadar dibandingkan dengan apa yang hilang. Bukan karena kamu tanpa cacat, tetapi karena kamu selaras. Kamu menunjukkan diri sepenuhnya. Kamu tidak bermain game. Kamu tidak membiarkan pintu keluar terbuka. Kamu tidak memperlakukan koneksi seperti sesuatu yang sekali pakai. Kehadiran semacam itu tidak memudar dengan mudah. Dan kamu tahu ini sekarang, bukan sebagai ego, tetapi sebagai fakta. Kamu melihatnya dalam cara kamu bergerak melalui dunia secara berbeda. Kamu tidak terburu-buru mengisi keheningan. Kamu tidak salah mengira perhatian sebagai niat. Kamu tidak mengacaukan ketertarikan sesaat dengan konsistensi. Kamu tidak lagi terkesan oleh potensi. Kamu mencari usaha, kamu mencari integritas. Kamu mencari keselarasan antara kata-kata dan tindakan. Dan jika itu tidak ada, kamu tidak memperjuangkannya. Itulah evolusi yang tidak mereka antisipasi. Mereka mengira menggantikanmu akan merendahkanmu. Sebaliknya, itu menghilangkan tempat terakhir di mana kamu kurang menghargai dirimu sendiri. Mereka mengira pergi darimu akan menghancurkanmu. Sebaliknya, itu memperjelas dirimu. Mereka mengira kamu akan tetap terjebak dalam perbandingan. Sebaliknya, kamu berhenti membandingkan sama sekali. Dan inilah bagian yang membuat ini tidak dapat diubah. Kamu tidak marah lagi. Kemarahan berarti kamu masih memiliki investasi emosional dalam pemahaman mereka. Kamu tidak menunggu penyesalan diungkapkan dengan benar. Kamu tidak berharap akan pengakuan. Kamu tidak berfantasi tentang permintaan maaf. Kamu hadir, dan kehadiran adalah sesuatu yang tidak bisa kamu palsukan dan tidak bisa kamu paksakan. Kamu hadir dalam hidupmu sendiri sekarang dengan cara yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu menempati ruangmu sepenuhnya. Kamu tidak menyusut untuk menjaga koneksi. Kamu tidak mengabaikan dirimu sendiri untuk dipilih. Itulah sebabnya bahkan jika mereka menjangkau, bahkan jika kata-katanya tepat kali ini, bahkan jika penyesalannya terdengar tulus, sesuatu masih tidak akan selaras. Bukan karena orang tidak bisa berubah, tetapi karena kamu sudah berubah. Kamu tidak hanya berpindah dari mereka, kamu berpindah ke dalam dirimu sendiri. Dan versi itu tidak membuka kembali pintu karena nostalgia. Itu tidak menegosiasikan batasan, karena seseorang akhirnya merasakan kehilangan. Itu tidak masuk kembali ke dinamika yang membutuhkan penghapusan diri untuk bertahan hidup. Jadi, tidak, ini bukan tentang balas dendam. Tidak pernah tentang itu. Ini tentang evolusi. Ini tentang menjadi seseorang yang tidak lagi cocok di ruang-ruang yang dulu terasa seperti segalanya. Dan itulah kebenaran sunyi yang tersisa setelah semua kebisingan memudar. Kamu tidak kehilangan apapun ketika mereka memilih sesuatu yang sementara. Mereka kehilangan akses ke sesuatu yang nyata.
dan kamu mendapatkan keselarasan, kamu mendapatkan kejelasan, kamu mendapatkan dirimu sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan kembali oleh siapapun setelah hilang. Bukan karena kamu kejam, bukan karena kamu dingin, tetapi karena kamu akhirnya memahami harga dirimu. Itu tidak dibuktikan oleh siapa yang menyesal kehilanganmu. Itu dibuktikan oleh siapa yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meremehkanmu lagi. Dan dari sini, kamu tidak menoleh ke belakang, bukan karena itu menyakitkan, tetapi karena tidak ada lagi yang tersisa di sana yang menjadi milikmu. Penambahan, perjalanan menuju kedaulatan diri. Di balik setiap kata yang terucap di atas, terdapat sebuah proses yang jauh lebih dalam dan seringkali menyakitkan. Ketika kita berbicara tentang masih berdiri, kita tidak hanya berbicara tentang bertahan hidup secara fisik. Kita berbicara tentang kemenangan spiritual. Saat dunia luar mencoba mendefinisikan nilai kita berdasarkan kegunaan kita bagi mereka, keputusan untuk tetap teguh pada nilai intrinsik kita adalah tindakan pemberontakan yang paling murni. Seringkali kita diajarkan bahwa kebaikan adalah tentang pengorbanan diri tanpa batas. Namun, kamu telah menemukan bahwa kebaikan tanpa batasan hanyalah penghancuran diri yang dibungkus dengan moralitas. Transformasi ini dimulai di tempat yang gelap. Itu dimulai ketika kamu menyadari bahwa orang yang paling kamu cintai atau orang yang paling kamu percayai mampu melihatmu menderita dan tetap memilih kenyamanan mereka sendiri. Itu adalah jenis luka yang tidak bisa sembuh dengan kata-kata motivasi yang dangkal. Itu membutuhkan waktu untuk duduk dalam rasa sakit tersebut, merasakan setiap serpihannya, dan akhirnya menyadari bahwa rasa sakit itu bukan berasal dari kehilangan mereka, melainkan dari kenyataan bahwa kamu telah memberikan kunci kebahagiaanmu kepada seseorang yang tidak tahu cara menjaga barang berharga. Evolusi yang kamu alami adalah perpindahan dari mencari validasi menjadi memberikan validasi diri. Dahulu, setiap kali seseorang pergi atau berpaling, hatimu bertanya, apa yang salah denganku? Kamu akan meninjau kembali setiap pesan teks, setiap percakapan, setiap ekspresi wajah, mencari bukti kegagalanmu sendiri. Kamu adalah kritikus paling kejam bagi dirimu sendiri, melakukan autopsi pada hubungan yang sebenarnya sudah mati sejak mereka berhenti berusaha. Namun lihatlah dirimu sekarang. Pertanyaan itu telah berubah menjadi, mengapa aku membiarkan seseorang yang begitu tidak konsisten memiliki akses sebesar itu ke kedamaianku? Pergeseran dari menyalahkan diri sendiri ke arah kedaulatan diri adalah tanda bahwa kamu telah dewasa secara emosional. Mereka yang pernah meremehkanmu seringkali beroperasi dari tempat yang dangkal. Mereka adalah pengumpul permukaan mereka, menyukai sensasi awal, tawa yang mudah, dan kurangnya tanggung jawab. Bagimu, hubungan adalah tentang menyelam ke dasar laut, sementara mereka hanya ingin bermain di tepi pantai. Ketika mereka merasa gelombang emosimu terlalu besar, mereka lari mencari kolam yang lebih tenang. Masalahnya bukan pada besarnya gelombangmu. Masalahnya adalah mereka tidak pernah belajar cara berenang di air yang dalam. Kamu tidak bisa menyalahkan samudra karena kapasitas perahu mereka yang kecil, dan kamu pun tidak perlu mengecilkan samudra itu hanya agar mereka bisa berlayar. Kesendirian yang kamu rasakan setelah mereka pergi bukan lagi lubang hitam yang menyedot energimu. Sekarang itu adalah laboratorium pertumbuhan. Di dalam kesunyian itu, kamu membangun kembali dinding-dinding yang telah roboh. Kamu memasang sistem peringatan dini untuk perilaku love bombing atau janji-janji kosong. Kamu mulai menghargai waktu luangmu bukan sebagai waktu yang kosong karena tidak ada mereka, melainkan sebagai waktu yang penuh karena ada dirimu. Kamu mulai menikmati kopi pagi tanpa perlu berbagi foto dengannya. Kamu mulai menikmati pencapaianmu tanpa perlu menunggu tepuk tangan dari mereka. Inilah yang disebut dengan kedaulatan ketika kebahagiaanmu bukan lagi merupakan produk sampingan dari perhatian orang lain. Bagian yang paling menarik dari perjalanan ini adalah bagaimana persepsimu tentang kehilangan berubah total. Kamu mulai melihat bahwa Tuhan, alam semesta, atau takdir seringkali bekerja melalui pengurangan sebelum penambahan untuk menanam pohon yang lebih kuat. Kamu harus mencabut rumput liar yang mencuri nutrisi tanah. Orang-orang yang pergi itu adalah rumput liar dalam hidupmu. Mereka tampak hijau dan mengisi ruang, tetapi mereka tidak pernah memberikan buah. Dengan kepergian mereka, nutrisi emosionalmu sekarang sepenuhnya milikmu. Kamu bisa menggunakannya untuk impianmu, untuk kesehatanmu, dan untuk orang-orang yang benar-benar tahu cara menyiram dan merawat hubungan. Ketidaktersediaanmu yang baru ini bukan merupakan tembok pertahanan yang dibangun dari rasa benci. Itu adalah batas suci yang dibangun dari rasa hormat. Kamu telah belajar bahwa tidak adalah kalimat yang lengkap.
Kamu tidak lagi merasa perlu memberikan alasan 10 paragraf mengapa kamu tidak bisa bertemu atau mengapa kamu tidak bisa membantu. Kamu menyadari bahwa orang yang menghargaimu akan menghargai batasanmu, sementara orang yang ingin menggunakanmu akan melihat batasanmu sebagai penghinaan. Perbedaan reaksi mereka adalah filter terbaik yang pernah kamu miliki. Sekarang, saat kamu menatap masa depan, kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi dirimu. Kamu mencari seseorang yang juga sudah lengkap, sehingga kalian bisa berbagi kelimpahan, bukan saling mengisi kekurangan. Kamu mencari alignment, bukan hanya attachment. Kamu mencari jiwa yang frekuensinya selaras dengan kejujuran, integritas, dan pertumbuhan berkelanjutan. Jika itu belum datang, kamu tidak merasa kurang, karena kamu telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Maka, teruslah berdiri, teruslah bernapas dalam kebebasan baru ini. Ingatlah bahwa versi dirimu yang lama sudah tidak ada lagi. Dia telah dikremasi oleh api kekecewaan, dan dari abunya muncullah kamu yang sekarang. Kamu yang tidak bisa lagi dimanipulasi oleh nostalgia yang murah. Kamu yang tahu bahwa permintaan maaf tanpa perubahan perilaku hanyalah bentuk manipulasi lainnya. Kamu yang akhirnya mencintai dirimu sendiri lebih dari kamu mencintai ide tentang orang lain. Langkahmu sekarang lebih ringan karena kamu tidak lagi memikul beban harapan orang lain. Matamu lebih jernih karena kamu telah menangiskan semua ilusi yang menghalangi pandanganmu. Dan hatimu lebih kuat karena ia telah hancur dan tersambung kembali dengan emas kebijaksanaan Kintsugi. Kamu adalah karya seni yang sedang berjalan, dan siapapun yang gagal melihat nilai itu saat kamu masih berupa tanah liat yang rapuh, tidak pantas berada di sana saat kamu sudah menjadi mahakarya yang berkilau.